Haleluya, luar biasa. Penginjilan adalah merupakan gaya hidup. Kita harus ramah satu sama lain. Tapi sangat sulit kalau ini kita lakukan tanpa dorongan Roh Kudus. Orang tua, maukah engkau memiliki anak-anak yang ramah terhadap sesama? Suami istri ramah satu sama lain? Intinya adalah melalui firman Tuhan. Dengan kita membaca firman Tuhan, Roh Kudus ada dalam diri kita, maka kita akan termotivasi untuk mengasihi sesama. Tidak heran Allah menginspirasikan pimpinan kita bahwasanya kita harus mengalami revive by His Word, dibangunkan oleh firman-Nya. Mulai tanggal 17 April kemarin, kita diajak untuk membaca Alkitab satu pasal setiap hari sampai tahun 2015 di acara GC Nasi. Pendeta, apa bedanya ini program baca Alkitab Revive by His Word dengan Follow the Bible? Follow the Bible adalah program yang dicanangkan oleh pimpinan kita di GC pada waktu tahun 2008 hingga 2010. Dan kita putuskan untuk kita lanjutkan sampai 2015. Nah, Revive by His Word adalah anjuran dari pimpinan kita untuk 3 tahun sebelum tahun 2015 kita membaca Alkitab satu pasal setiap hari bersama keluarga. Jadi kalau Follow the Bible membaca pribadi, sementara Revive by His Word membaca satu pasal satu hari bersama keluarga dan berdoa memohon kuasa Roh Kudus. Mari kita lakukan ini dan sosialisasikan kepada teman-teman dan sahabat kita, karena kita percaya di tahun 2015 nanti saudara dan saya akan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan memberkati kita. Shalom saudaraku sekalian, maka Pendeta Limbong dan juga Bapak Adri Kaunang, kita akan menyimpulkan akan pelajaran sekolah Sabat yang menjadi fokus pelajaran kita pada minggu ini, yang berjudul dalam pelajaran kita ini, penginjilan dan kesaksian sebagai pola hidup. Jadi saya ingin sebenarnya menyampaikan sebelum kesimpulan ini bahwa metode yang paling tepat kita lihat untuk memenangkan orang lain ya melalui pola hidup adalah Yesus Kristus sendiri. Di samping tadi saya katakan kenapa Yesus itu berkuasa untuk membawa jiwa, memenangkan jiwa adalah yang pertama, oleh karena Yesus itu menghidupkan apa yang diajarkannya. Dalam pengertian yang lain, bahwa pengajarannya selaras dengan kehidupannya. Dan yang kedua adalah, kalau kita bisa lihat dalam kehidupan Yesus, bagaimana dia memenangkan orang lain. Pendeta Limbong sering mengangkat kutipan ini dari tulisan Ellen White, Ministry of Healing halaman 143. Bagaimana metode Yesus? Yang pertama, Pendeta Limbong, ya, Yesus pergi kepada mereka, dikatakan sana berbaur. Nah, itu yang pertama. Jadi itu makanya saya buat bahasa sehari-hari tadi itu memasyarakat lah, kan gitu ya. Berbaur. Yang kedua, ya, jadi Yesus juga menunjukkan simpati. Ya, yang pertama berbaur, kemudian setelah itu pada waktu dia berbaur dia tunjukkan apa? Simpati. Ya, dan yang ketiga, ya, Yesus sekarang melihat kan sudah di sana dia simpati, dia sediakan kebutuhan mereka. Ya, ini dia. Itu kebutuhan mereka. Ya, disesuaikan dengan apa yang dia lihat menjadi kebutuhan mereka.
ya, kemudian apa? Dia penuhi. Lalu yang keempat, Ya, Yesus juga memberikan kepada mereka ajakan, ya, Ya, ajakan. ajakan. ya, Jadi kalau orang sudah menikmati, mudah diajak. Ya, Tapi itu kalau ya. nggak ada nikmatnya, ya, mudah diajak, kan begitu. ya, baru dia katakan apa? Mari ikutlah aku. Saya rasa ini adalah satu metode yang sederhana yang telah diperagakan oleh Yesus Kristus. Bagaimana dia ya menginjil, memenangkan jiwa lewat pola kehidupannya yang apa? Yang berbelas kasihan. Saya rasa bila mana kita juga sebagai umat Tuhan meniru kehidupan Kristus, ya, maka saya percaya bila mana kita berbaur, kemudian kita menunjukkan simpati, ya, ketika kita berbaur dan kemudian kita memperhatikan kebutuhan dan memenuhi kebutuhan mereka, maka mereka pun akan apa? Akan gampang untuk kita ajak. Mari, ikutlah aku. Saya rasa inilah menjadi fokus pelajaran kita. Biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan, anggota Gereja Masih Advent Hari ke-7, ya, bila mana kita menginjil, marilah kita menginjil melalui pola kehidupan kita yang berbelas kasihan, pola kehidupan kita yang penuh dengan keramah tamahan, sehingga dengan demikian, sebagaimana lagu Sion nomor 287, apakah Yesus lihat melalui kehidupanmu, akan menjadi apa? Akan menjadi bagian kita. Inilah pelajaran kita, saudaraku, pada saat ini. Semoga pelajaran ini bukan hanya sebatas pelajaran, tetapi biarlah pelajaran sekolah Sabat ini menjadi kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Tuhan memberkati. Saat ini kita akan tutup dengan doa. Kita undang Bapak Adrika Unang untuk melayangkan doa tutup. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami memiliki strategi dan misi yang Yesus praktekkan untuk kami lakukan pada zaman saat ini, Bapa. Kami percaya bila mana kami mengandalkan kuasa kami, kemampuan kami, pemikiran kami, maka hanya semu dan sementara. Tetapi bila mana kami menonjolkan Yesus melalui belajar firman Allah, melalui doa, dan mempraktekkan cara kursus Yesus, maka hasilnya akan mujara. Ya Bapa yang ada di surga, biarlah Injil yang kami praktekkan saat ini dapat menjadi bibit-bibit yang siap dipanen bila mana Yesus datang kedua kali. Amin. Terpujilah Allah, Yesus, dan Roh Kudus. Kami sembahkan doa ini dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Amin.